pertama adalah kita bisa menentukan titik lokasi awal kita, ya. Titik awalnya itu dengan titik lokasi kita sekarang. Jadi untuk senternya kita bisa atur berdasarkan lokasi kita awal sekarang. Setelah itu juga kita bisa custom iconnya, yang awal bentuk kayak gini, yang akhir bentuk ini, dan kalau step selanjutnya itu bentuknya beda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nasrul Asidik. Setelah satu minggu lebih aku tidak upload video karena ya memang lagi sibuk aja gitu. Dan hari ini kebetulan aku mau ambil santai sejenak. Jadi aku bikin konten. Sebelum kita membahas tentang video di awal video tadi tentang tutorial tersebut, di sini aku mau ucapkan dulu terima kasih pada teman-teman yang sudah bersedia support aku di traktir.id. Ya, di sini ada seseorang, dan di sini ada Ilham Patoni, Jason, dan ya yang lainnya. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah support aku di traktir.id. Bagi teman-teman yang lain, ya yang mungkin mau juga support aku, silakan klik link di deskripsi. Terserah kalian mau beri berapa gitu, nggak masalah. Ya yang mau aja itu, aku nggak maksa juga. Oke, jadi sama seperti di awal tadi, aku bilang kita akan bikin routing mesin. Ya, routing mesin, tapi untuk di Coordinator. Sebelumnya kita sudah bikin, tapi di wait ya, di sini ada lalat. Oke, balik lagi. Jadi routing mesin ini kan di AppGIS PHP itu sudah kita bikin kemarin, tapi hanya saja yang kayak gini. Dan nanti juga kita akan bikin seperti itu. Jadi selesai. Nggak usah dilihat. Oke, jadi oke mulu dari tadi. Jadi di tutorial kali ini aku akan hampir sama 100% dengan cara yang di AppGIS PHP, hanya saja ada sedikit tambahan lah beberapa hal. Dan aku tidak akan bahas semuanya dari awal. Ya, maksudnya yang downloadnya ya. Di sini aku sudah sediakan file. Yang pertama itu aku sudah sediakan file 3 icon baru, yaitu icon destination, step, dan user. Nanti kalian akan lihat untuk hasilnya apa gitu. Untuk iconnya sendiri aku download di icon8.com ya. Ini langganan aku di sini. Setelah itu untuk filenya juga di JS ya, di asset di JS aku sudah letakkan file Leaflet Routing Machine. Nah itu kalian bisa download di Leaflet Routing Machine. Nanti linknya juga aku kasih di deskripsi di bawah. Itu sudah aku bikin, dan kita langsung saja untuk masuk ke tutorialnya. Oke, pertama lagi kita harus bikin menu dulu. Untuk bikin menu kita ke views dan ke sidebar. Nah, sidebar, setelah itu kita ke point. Di sini kita tambahkan routing machine. Nah, sebenarnya rute aja itu nggak masalah. Ya, agar keren aja. Routing machine. Nah, kan di sini routing machine, link ya set URL-nya kita bikin controller lagi routing machine juga. Oke. Dan untuk isinya kita bisa pakai yang poin aja dah. Nah, tinggal kita ganti sini Leaflet Routing Machine. Oke. Setelah itu sini kita ganti Leaflet Routing Machine. Leaflet Routing Machine. Routing Machine. Leaflet Routing Machine. Dan map view-nya di sini routing machine. Ya, jadi semuanya diganti jadi Leaflet Routing Machine. Dan setelah itu kita harus bikin views-nya. Nah, di views-nya lagi kita kembali ke views, tapi kita bikin untuk routing machine. Kita pakai yang point aja. Open containing folder. Setelah itu kita copy aja semua. Ini kita ganti jadi routing machine. Pencet. Routing machine. Oke, URL sudah ada, routing machine. Nah, sudah muncul. Tinggal kita bersih-bersih dulu. Ada beberapa hal yang tidak perlu, jadi kita tidak munculkan. Review kita tutup dulu ya. Nah, setelah itu kita kembali buka routing machine-nya. Di JS, map.js, sekarang kita hapus beberapa yang tidak penting. Google Muten kita nggak perlu, Ajax juga nggak perlu. Setelah itu Leaflet search-nya kita pasti pakai aja, biar aja. Setelah itu untuk Leaflet vendor layer-nya kita hapus karena kita tidak perlu. Hotspot kecamatan yang JSON kecamatan juga tidak perlu
Karena kalau kalian lihat di sini nggak ada apa-apa ya kan, masih polos. Nah, sudah simpan. Setelah itu untuk layer nanti kita bahas lagi. Layer kecamatan kita hapus saja variabelnya, nggak pakai. Root mutan kita juga nggak pakai, kita nggak pakai Google itu. Setelah itu legendnya kita hapus semua sampai ke bawah. Setelah itu untuk konfigurasi kecamatan ini kita nggak perlu karena kita tidak pakai GeoJSON kecamatan. Hotspot masih kita pakai, oke. File layer, group ini untuk pencarian. Pencarian mana pencarian? Oke, ini pencarian, oke, sip, nggak masalah. Dan overlayer terakhir ini nggak perlu karena ini untuk panel layernya. Dan sekarang sudah bersih, sekarang kita refresh. Nah, sekarang kita punya peta yang sudah bersih dengan pencarian di sini. Bisa nggak? Oke, bisa. Oke. Jadi biar aja nggak masalah. Nah, oke, setelah itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah aku akan copy coding di WebEx PHP untuk routing mesin. Ya, kalian bisa cek juga di repository-nya di sini. Getting started di sini apa yang kita harus load ada semua di sini. Jadi ya sama aja. Tapi sini aku mau cepat aja yang sudah bisa dipakai maksudnya, jadi nggak perlu mikir lagi. Oke, di sini pertama lagi kita harus load CSS-nya dulu, CSS-nya ya. Ini di atas ya CSS-nya, kita ke map.js lagi. Ya, untuk JS-nya kan kita ke map.js. Nah, CSS kita lakukan di atas. Setelah itu kita tambahkan di sini. Nah, untuk base URL-nya. Oke, selesai. Setelah itu apa yang kita load? Live sudah, ini sudah. Routing mesin kita load, letakkan di JS-nya. Ini JS kan? Nah, JS di bawah. Sini aja. Sini Google Map API-nya kita hapus. Nah, di sini. Setelah itu kita letakkan base URL-nya di sini. Ya, kita copy aja. Setelah itu control geocoder. Nah, ini keperluan untuk kita melakukan pencarian. Karena dia mau konversi kan dari titik koordinat ke bentuk lokasi. Jadi kita perlu ini. Jadi ini aja yang kita copy. Dan untuk posisinya asset JS live routing machine itu sama seperti di asset. Setelah itu di JS live routing machine. Jadi sudah sama persis. Dan pastikan ini tidak ada error. Jadi kita refresh dulu. Oke, nggak ada error, berarti sukses sudah, nggak ada masalah. Lanjut. Di sini kita kemarin pakainya ini layernya kita pakai punya OpenStreetMap karena untuk tampilan lokasinya jalannya itu lebih lengkap menurutku ya, ketimbang kita pakai ini yang punya si Mapbox, ini agak kurang lengkap ya. Nah, sini kita bisa pakai ini sehingga kita perlu layernya kita copy tile layernya, kita ganti di sini tile layernya punya OSM. Nah, ini kayak gini ya, simple sekali. Nah, setelah itu kita refresh lagi, sudah terganti, yes, sudah terganti. Kebun kelapa sawit banyak ya, memang tempatku banyak kelapa sawit. Lanjut, setelah itu kita bisa zoomnya, kita atur sini jadi 15 biar dekat gitu, karena kita mau rute kan, jadi nggak mungkin kayak gini mana kelihatan. Kita refresh. Nah, sini dia. Oke, selesai gitu. Nah, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah sudah kita tinggal tambahkan coding untuk menampilkan rutenya. Sini kita langsung scroll ke bawah, codingnya adalah di sini. Ya, sini aja ya, sampai sini. Ini untuk rute, kita letakkan di bawah. Ini kita nggak perlu lama-lama. Nah, di sini kita bisa lihat control by point, dan ini titik koordinat defaultnya. Nah, di sini kita akan hapus dulu untuk yang tujuan. Jadi kita cukup pakai yang awal aja. Setelah itu sisanya ini adalah settingan standarnya aja. Untuk style sini adalah color ini. Color ini adalah warna untuk ini namanya alternatif line point. Jadi kalau apabila kita punya rute beberapa biji misalnya, kita bisa atur warna untuk rutenya. Ini kita refresh dulu. Nah, di sinilah titiknya. Tapi sini agak kurang menarik ya. Kenapa? Karena ini nggak di tengah, harusnya di tengah seperti ini biar lebih enak. Jadi untuk itu kita perlu yang namanya lakukan variable dulu. Nah, latleng ya, kita pakai latleng. Setelah itu kita pakai titiknya yang di tengahnya ini. Nah, jadi sini kita pakai latleng karena kita sudah punya variable baru latleng. Nah, latleng ada ini. Oke.
Nah, setelah itu di sini kita pakai lat leng juga. Nah, di sini kita pakai lat leng. Jadi kita sudah bikin variabel baru di atas dengan nama lat leng dengan titik koordinat ini. Jadi untuk center dan titik pertama kita berjalan, default di peta adalah titik tengah peta. Nah, di sini. Sekarang dia sudah di tengah, kan lebih enak itu dilihatnya. Cuma di sini kita belum bisa menampilkan rutenya. Nah, kalau di sini dia punya defaultnya. Jadi kalau kita refresh, dia punya defaultnya di sini. Aku bikin titik terserah gitu, tapi di sini untuk yang ini kita nggak perlu pakai titik kenangan dulu. Nanti kita atur setelah kita mau jalan, ceritanya gitu. Nah, di sini kita kemarin sudah bikin biar dia bisa klik ke sini. Nah, ya kan? Biar bisa klik ke sini. Oke, jadi kita bisa tambahkan juga titik itu. Caranya kemarin kita tambahkan button di pop-up-nya. Ini buttonnya. Hanya nanti di sini akan aku ubah sedikit. Kita ke pop-up. Di markernya. Mana sih? Oh, ini dia. On each pager. Nah, layer pop-up ini adalah untuk hotspot kan. Titik ini markernya. Nah, di sini kita bisa tambahkan untuk markernya itu berupa titik. Nah, button kita tambahkan di sini. Nah, tapi di sini dia pakai kemarin aku pakai di sini pakai lat lengnya punya bawaan di sini. Kita nggak pakai lagi. Kita akan pakai JavaScript karena di sini pakai PHP kan, kita nggak perlu pakai PHP lagi di sini, full JavaScript. Jadi kita bisa pakai untuk on edge splitter-nya kita pecah dulu. Console log feature. Nah, kita mau ngambil titik koordinatnya dari titik GeoJSON kita. Nah, di sini kita bisa cek sini. Nah, ini dia. Nah, tinggal kita ambil geometrinya. Jadi kita di sini bisa bikin variabel geometri. Nah, setelah itu feature geometri. Setelah itu di geometri ada koordinat ya. Ini koordinat nih. Kita bisa pakai koordinat. Nah, setelah itu sini kita bisa munculkan geometri. Oh, koordinat aja deh. Koordinat. Biar chord. Nah, di sini kita akan ngambil titik koordinat dari marker kita. Nah, nanti hasil seperti ini. Nah, tinggal kita bikin di sini button ya. Ini kan kita klik nih ada button nih. Kita enter dulu dengan break. Kayak gini. Nah, ke sini. Nah, di sini kita kalau kemarin aku untuk kliknya itu on click return ke sini. Jadi pakai JavaScript biasa. Di sini aku akan pakai dan kali ini aku akan pakai jQuery. Jadi di sini tambahkan aja di sini ke sini ya. Ini kita tambahkan kelas baru untuk buttonnya itu ke sini. On click kita hapus dan kita gantikan dengan format dari jQuery. Jadi kita tambahkan data lat. Setelah itu oke. Kayak gini. Nah, setelah itu coordnya di sini kita mau yang latitude ya. Latitude itu berarti yang ke 1 nih. Karena urutannya 01. Jadi coord 1. Nah, setelah itu juga kita tambahkan data lat. Di sini leng. Coordnya adalah 0. Oke. Setelah itu kita refresh, error atau enggak? Oke, enggak error. Dan kalau kita lihat di sini, kita klik ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada data leng sudah terisi. Oke. Ternyata hujan. Mohon maaf kalau suaranya agak berisik ya. Ini tiba-tiba hujan nih. Lanjut aja. Apa lagi ya? Oke, setelah kita kayak gini, tinggal kita tambahkan untuk proses kliknya. Jadi ketika klik ke sini, kita akan membuat rutenya akan ke sini. Nah, jadi di sini kita tambahkan dokumen ready namanya. Setelah itu bukan dokumen ready, dokumen on klik. Nah, ketika dokumen klik ke sini, maka dia akan melakukan fungsi sebagai berikut. Nah, untuk fungsinya kita bisa ambil di left lead. Di sini kita bisa cari tutorial. Sini ada beberapa sudah dijelaskan dan interaction. Nah, di interaction sini kita punya cara untuk melakukan start button, menentukan awal posisi atau kita mau ganti posisinya. Nah, di sini kita pakai control splice waypoint. Nah, setelah itu untuk elet lengnya itu kita ganti dengan variabel kita yang baru. Let
lat leng lagi. Setelah itu kita bisa ngambil datanya this. Ya, kita ngambil data dari button yang kita klik. Jadi di jQuery itu bisa pakai this, setelah itu kita ambil data dan lat. Kenapa kayak gini? Karena kita di sini tadi pakai data lat. Jadi cara ngambilnya adalah dengan menggunakan this, data dan lat. Nah, setelah itu di sini kita bisa tambahkan lagi this. Karena kita perlu di sini lat lengnya. Kita mau mereplace waypoint yang ada di sini. Nah, yang di sini dengan latitude longitude yang kita punya, yang kita mau. This, setelah itu data leng. Lalu, nah kayak gini, dan ini kita simpan dalam bentuk array. Nah, setelah itu kita ganti ini dengan variabel kita lat leng ini. Nah gitu, jadi kita bisa sudah untuk bikinnya. Kita coba dulu lah. Refresh ke sini. Nah, sudah bisa. Oke. Dan kebetulan untuk tutorial kali ini enak sekali untuk loadingnya. Enggak seperti di video sebelumnya itu ada error terus ya. Ini kita nggak ada error tuh, benar terus. Nah itu. Jadi kita sudah bisa dapatkan posisinya untuk ke lokasi yang kita tuju. Dengan cara kayak gini. Selanjutnya adalah bagaimana caranya agar kita bisa menentukan lokasi awal kita berdasarkan lokasi kita sekarang. Nah, jadi di sini kita akan bisa lakukan get location JS. Jadi di JS itu ada namanya geolocation API. Kita bisa mengambil titik koordinat yang sekarang kita ada di mana gitu. Bisa. Jadi di sini aku akan tambahkan untuk coding kayak gini. Pertama adalah kita harus ngambil posisi kita dulu. Jadi di Leaflet Routing Machine di My Views-nya aku akan tambahkan dulu div baru, div call md4. Ya, di sini kita akan tambahkan input text, nambahkan inputan baru namanya lat now ya, aku namain lat now. Dan setelah itu juga satunya leng now. Nah, setelah itu kita tambahkan button di bawah sini, button dari sini. Kalau tadi kan ke sini, ini dari sini. Dari sini. Nah, mulai dari posisi kita. Ya, ceritanya gini ya. Setelah itu tambahkan button lagi, button ini dari bawaan bootstrap. Map marker ini pun font awesome. Refresh. Nah, sekarang kita sudah punya form baru di atas sini. Nah, ini kita tadi ngaturnya di My View. Nah, sini nanti kita akan tambahkan datanya dari sini. Untuk cara ngambil titik lokasinya kayak gini aja. Copy aja nih yang. Nih, aku tadi cari get location. Kita copy aja langsung. Ngapain gitu. Kita letakkan di atas Leaflet Routing Machine JS. Nah, kita letakkan, oh bukan. Ini map JS di sini, bukan. Ini punya ini tutup aja udah. Nggak perlu lagi kita. Kita masuk ke map JS dan kita ngambil titik koordinatnya. Caranya di bawah sini aja. Ambil titik. Nah, caranya ada kayak gini. Nah, dia punya coding dua function. Pertama get location, ini kita panggil untuk proses awalnya. Jadi ketika kita pertama kali load, kita akan ngeload get location dulu. Setelah get location, dia navigator geolocation dan dia akan mengambil posisi di show position. Nah, setelah itu tinggal kita pecah aja nih. Dia sudah bikinkan juga positionnya, chord-nya, latitude-nya ini nih. Dan selanjutnya kita kirim ke dalam form kita, lat now dan lang now. Jadi untuk position chord latitude kita kirim ke sana. Jadi dengan cara this file, ya kita ngirim value-nya. Nah, itu. Setelah itu untuk longitude juga kayak gini. Setelah itu untuk yang ini selektornya kita pakai name lat now tadi. Dan untuk longitude-nya kita selektornya adalah leng now kan. Kita refresh lagi. Nah, sekarang kita sudah punya lokasinya. Dan kalau misal kita apa namanya? Kalau kita misalnya apa tadi? Ini petanya pertama kita load, nanti dia akan minta sini proses untuk apa namanya? Meminta izin. Nah, set permission namanya. Set permission. Oh, enggak kelihatan sini. Pokoknya nanti kalau kalian pertama kali dia harus minta lokasi dan kalian harus izinkan itu biar kita bisa ngambil titik ini. Dan inilah titik posisiku sekarang, titik koordinatnya.
Kalau kalian mau kirim bom silahkan. Janganlah. Nah, tinggal kita mau bikin coding mulai posisi kita. Ya, mulai posisi kita. Nah, untuk mulai posisi kita itu kita harus kita klik dan terjadi sesuatu ya kan. Nah, jadi di sini kita sudah bikin dari sini nama kelasnya. Ya. Tinggal kita bikin lagi di bawah dokumen on click dari sini. Nah, ini prosesnya. Dan untuk latlengnya kita tidak pakai disk data ini karena yang tadi sebelumnya itu kan pakai button. Jadi untuk disknya datanya itu ada di setiap button. Kalau yang form ini dia datanya dari latleng tadi yang sudah kita kirim dari sini yang kayak gini. Jadi di sini untuk latlengnya di sini kita ganti pakai yang itu. Jadi kita ngambil value kayak gini. Dan selektornya adalah name lat now. Nah, ya kan? Setelah itu untuk longitude-nya long now. Setelah itu untuk proses dari sininya itu kita harus lihat lagi di tutorialnya. Ini start button kita bisa pakai ini. Nah, di sini prosesnya adalah control splash waypoints. Jadi dia akan mereplace posisi array pertama dari waypoint ini. Sehingga dia bisa posisi kita di awalnya di mana. Tinggal ganti latlengnya jadi latleng dengan titik kita yang kita mau atur kemana. Jadi itu setelah itu kita klik ya ke sini misalnya. Nah, tapi kita mau dari mulai posisi kita klik. Nah, dia pindah tuh. Nah, dari sini. Ini posisiku nih. Nah, setelah itu bisa juga kita tambahkan biar kita bisa ke tengah. Pen to latleng. Nah, biar kelihatannya agak center kalau kita klik dari kita. Nah, ke sini mulai posisi kita. Nah, dia geser sendiri. Gitu. Gitu caranya. Misalnya aku pindah lokasi ya. Aku coba nih kalau Mia bisa ya. Option. Di mana ya? Demo. Oke. Ini pakai fake GVS. Fix location. Nah, ini dia. Kita bisa ganti ya posisiku di sini misalnya. Sekarang kita refresh. Nah, sekarang aku posisi berubah ke sini nih. Nah, ini kan benar nih. Ya kan? Nah, misalnya aku berada di atas ini. Nah, di sini misalnya aku refresh ya. Sekarang mulai posisi kita. Nah, kita sekarang ada di tengah sini. Nah, sudah berubah tuh posisinya. Nah, jadi benar nih, codingnya sudah bisa menentukan lokasi kita di mana. Gitu. Permasalahannya lagi adalah ini aku pindah lagi deh ke sini. Kalau tampilannya kayak gini ya, jujur aja ini kurang enak dilihat. Kenapa? Karena di sini titik wave markernya itu kurang enak. Makanya di sini di awal video aku bilang aku sudah sediakan 3 marker untuk nanti kita ganti. Cara gantinya itu sebenarnya gampang sekali karena kita tinggal cari codingnya aja di Stack Overflow. Di sini aku sudah ketemu codingnya. Tinggal kita create marker namanya. Jadi kita tambahkan satu, aku nggak tahu dari kalau di dokumentasi Leadman ini ada atau enggak, tapi aku langsung cari aja di Stack Overflow. Jadi ditambahkan di sini marker katanya kayak gini. Nah, create marker, sini kita pakai i, sini n, waypoint. Nah, tinggal kayak gini. Setelah itu untuk icon URL-nya kita pakai settingan icon URL punya kita aja. Ini ya, tinggal kita bikin kayak gini. Nah, setelah itu di sini kita tambahkan URL icon. Setelah itu tambahkan variabel di sini URL icon. Nah, URL icon sama dengan ini kita letakkan aja di base. Ini coba dulu base URL icons. Setelah itu iconnya apa? Iconnya icon dash, icon user ya. Ini yang pertama dulu, PNG. Sekarang kita coba refresh. Oke, error.
Oh iya, ini bukan base URL, asset. Nah nih, bener nih. Nah sekarang kita punya waypoint pertama adalah ini. Setelah itu kita ke sini misalnya. Nah selanjutnya juga bentuknya kayak gini. Tapi ini kurang enak juga kan dilihat gitu. Jadi kita akan custom untuk URL iconnya. Jadi di sini ada beberapa variabel, ada i dan n. Kalau kita console log di sini, i, ya kalau kita lihat posisinya, n itu apa sih value-nya? Nah kita refresh, kita klik di sini, bukan di sini tadi, ke sini. Nah kalau kita lihat di sini, i itu adalah apa namanya? Titiknya waypoint kita tuh dari mana? Nah, dari 0 ke 3. Dari 1 ke 2. Gitu. Jadi yang 0 tuh ini, ya ini yang 0, dan ini yang ke 1, dan ini yang kedua. Makanya ada 2 dan 3. 3 ini totalnya. Total array yang mungkin bisa dibilang seperti itu. Jadi kita bisa akalin kayak gini. Ya. Tanpa basa-basi kita langsung aja if i. Jika i-nya sama dengan 0, itu berarti posisi pertama. Jadi kita pakai icon user. Setelah itu else jika tidak 0, jika else if ya, if i itu adalah jumlah array ya mungkin ya, aku kurang tahu, cuman kayaknya jumlah array itu adalah 2 di sini, 2 dan 3 jumlah totalnya. Jadi aku tadi coba kayak gini, i plus 1. Dia untuk memecah marker itu dia secara berurut. Jadi dia dari i itu mulai 0, bikin marker kedua itu berarti posisi 1, bikin yang ketiga itu berarti posisi 2. Nah, karena jumlahnya array-nya itu ada 3, berarti posisi terakhir yang di-create itu adalah nomor 2. Jadi nomor 2 itu adalah sebenarnya nomor 3. Jadi makanya aku bikin kayak gini, i tambah 1 sama dengan n. Jadi ketika i-nya ya urutannya itu dibikin itu sama dengan jumlah n ketika ditambah 1 ini, maka itulah destinasi kita atau posisi terakhir. Makanya aku bikin kayak gini. Nah setelah itu jika tidak semuanya, maka kita bisa ganti jadi step. Nah step kayak gini. Nah semoga dipahami ya. Kita coba dulu. Nah sekarang kita picik kita klik di sini. Ini 0 aja nih. 2 ini karena ya minimal harus 2 gitu. Jadi nggak masalah. Kita klik sini. Nah sekarang kita punya destination-nya ada nih. Nah ini kan bendera bentuknya. Karena kita sudah setting, kalau dia create pertama itulah 0, itu adalah destinasi pertama, itu startnya. Setelah itu kalau yang selanjutnya itu step namanya. Ini step, icon step kayak gini. Nah, icon step. Jadi kalau yang nomor 1 di create itu adalah posisi 0. Itu dalam array 0. Itu adalah icon start kita, icon mulai kita. Setelah itu kalau dia di create nomor ke 1 di array, itu akan step. Kecuali jumlah array yang ada itu adalah 2 aja. Kebetulan di sini adalah 3 titik. Nah, makanya sini adalah jumlahnya 3. Bisa dijung nggak sih? Nah, di sini ada 3 titik. Jadi kalau dijelaskan tadi seperti ini, yang ini titik pertama adalah 0. 0 nih. Ya, 0 ya. Setelah itu titik ini adalah 1 di dalam array. Dan ini ada 2 di dalam array. Dan seperti yang kita ketahui, total titiknya adalah 3. Sehingga kalau dia posisi 0 itu pertama, yang 1 itulah yang kedua, dan yang kedua itu sama dengan ketiga. Makanya di sini aku pakai logikanya adalah jika i ditambah 1 sama dengan n. Jadi ketika i-nya itulah ditambah 1 dan jumlahnya sama, maka itulah destinasi kita. Makanya kalau kita klik lagi di sini, dia akan berupa titik-titik. Nah, kayak gini. Nah, kayak gitu. Gitulah ya. Semoga bisa dipahami untuk bagian terakhir ini. Oke, sedikit koreksi ya. Jadi kalau untuk membuat marker ini dalam proses rute ini, nah kalau kita klik ke sini, di sini ada 2. Nah, 2 proses sebenarnya. Ini 0, inilah proses pertama untuk meng-create ini, meng-create marker pertama ini, dan 1 inilah proses untuk meng-create marker untuk destination-nya. Nah, kalau kita bikin adalah 3 titik misalnya, maka ada 3 proses yang terjadi.
Nah, 0 itu adalah pertama, 1 itulah yang ini, yang kedua, dan 2 adalah yang ketiga. Kenapa ini 0, 1, 2 ya? Seperti yang biasanya aku bilang, array itu posisi pertamanya, apalagi dalam JavaScript, itu array, posisi pertama array itu adalah 0. Ya, 0 pertamanya. Setelah itu 1 adalah posisi kedua, dan 2 adalah ketiga. Dan untuk 3 ini adalah posisi jumlah dari total array. Sehingga kalau kita dalam membuat penjikaannya, nah di sini, nah dalam penjikaannya itu pertama adalah ketika kita mau create tadi, pertama lah kita cek dulu i itu adalah urutannya. Jika urutan nilai yang di-create adalah 0, yang 0 ini tadi, maka yang dibikin adalah titik pertama lo icon user. Setelah itu jika i yang di-create adalah posisinya, jika kita ditambahkan 1, kenapa harus ditambah 1? Karena ya tadi dalam array itu harus dalam posisi array itu 0 adalah 1, sehingga untuk menyamakannya lah, bisa dibilang untuk total array-nya ada 3 di sini, dan untuk menyamakan untuk bagian terakhir itu berapa, maka yang kita lakukan adalah menambah. Jadi urutan di sini dalam array 2, maka kita harus tambahkan 1 biar nanti dia sama dengan total array-nya gitu. Gitulah intinya. Dan di sini juga untuk sisanya itu kita else saja, jadi untuk yang lain kita abaikan sebagai icon step aja. Jadi sekali lagi dalam array itu adalah 0 itu adalah 1 sebenarnya, dan 1 itu adalah 2 sebenarnya, dan 2 itu adalah 3. Nah, karena di sini aku bikinnya kayak gini, maka hasilnya adalah seperti ini juga. Maksudnya gimana ya? Jadi ini aku bikinnya hanya untuk posisi dari destination terakhir aja untuk tambah 1. Sebenarnya kita bisa bikin biar setiap awal itu menjadi ditambah 1. Jadi misalnya ini kan 0, ini bisa kita anggap 1. Jadi caranya adalah bisa tambahkan aja sini left misalnya, var misalnya post i tambah 1. Nah, jadi ketika post, nah postnya sama dengan 1 adalah itu posisi pertama, dan ketika postnya adalah sama dengan totalnya, maka itulah posisi terakhir. Maka kalau kita ke refresh, nah hasilnya juga pasti sama. Nah, ya kan, sama. Jadi ada 2 cara tadi, mau yang terakhir kayak gitu, yang seperti di video yang tadi, atau yang mau bikin langsung posisinya ditambah 1 aja sekalian. Jadi biar kita bisa menemukan posisi terakhir itu apa. Jadi intinya untuk menemukan nilai terakhir itu aja sih. Ya semoga ini bisa lebih mudah dipahami gitu. Dan gitu aja sebenarnya intinya untuk tutorial kali ini, dan ya hasilnya seperti ini. Oke, demikian aja video kali ini. Ya, lama tidak bikin konten kayak gini, bingung mau ngomongnya apa. Sekali lagi ya, aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ya berikan donasi lah, bisa dibilang support di Traktor ID punya aku ya. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah beri ya seikhlasnya aja lah. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, kalau bermanfaat silahkan share kepada teman-teman kalian. Ya mungkin aja ada yang membutuhkan itu untuk konten yang kayak begini ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ya tak terasa sudah hampir selesai nih. Minggu depan sudah lebaran. Jadi semoga teman-teman yang menjalankan ibadah puasa amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.